Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk ya pada pertemuan pertama ini dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan materi konsep sistem. Ya, saya harap dapat mengikuti perkuliahan saya ini dengan baik ya. Sebelumnya saya ucapkan salawat beriring salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum saya masuk materi sistem informasi ini, mata kuliah sistem informasi ini, materinya yang pertama ini adalah konsep sistem ya. Untuk pertama ini saya akan menutup gambar saya supaya slide-nya enak dilihat ya. Tunggu bentar ya. Baik ya, kita masuk ke materi pertama tentang konsep sistem. Menurut Gordon B. Davis, sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Ya, ini pengertian dari sistem menurut Gordon. Terus pengertian sistem menurut Raymond. Ya, sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Ini sistem menurut Raymond ya. Jadi definisi sistem itu terdapat dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sistem tadi ya. Yang pertama adalah yang menekankan pada prosedurnya ya. Sistem tadi yang menekankan pada prosedurnya. Terus yang kedua pada komponennya atau elemen-elemennya. Ya, di sini dikatakan pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedurnya. Prosedur mendefinisikan sistem sebagai berikut ya. Ini yaitu suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Ya, ini dia. Itu dari pendekatan sistem. Ya. Ini masih dalam pendekatan sistem juga. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponen. Nah, ini dia ya. Mendefinisikan sistem sebagai berikut. Ya. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Atau sistem adalah sekumpulan elemen atau subsistem yang saling terkait atau terpadu dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan. Ya. Terus kedua kelompok mendefinisikan tersebut ya adalah benar dan tidak bertentangan. Yang berbeda adalah cara pendekatannya ya, antara prosedur tadi dengan elemen ya. Nah, prosedur dengan elemen. Terus pendekatan sistem yang merupakan kumpulan elemen-elemen atau komponen-komponen atau sub-subsistem merupakan definisi yang lebih luas. Definisi ini lebih banyak diterima karena kenyataannya suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem atau sistem bagian ya. Jadi yang di atas adalah sistem ya, yang di bawahnya ada sub-subnya ya. Nanti ada gambarnya tuh ya. Terus sebagai misal sistem akuntansi ya dapat terdiri dari beberapa subsistem. Terdiri dari beberapa subsistem yaitu subsistem akuntansi penjualan, subsistem akuntansi pembelian,
subsistem akuntansi penggajian, subsistem akuntansi biaya, dan lain sebagainya. Ya. Di sini menurut Jerry Fitzgerald, Arda dan Warren ya mendefinisikan sebagai berikut. Mendefinisikan ini masalah dengan ini tentang tadi tentang elemen ya. Sekarang mendefinisikan sistem berdasarkan prosedurnya ya. Nah, jadi suatu prosedur adalah urutan-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan ya apa atau what yang harus dikerjakan, apa yang harus dikerjakan ya. Prosedurnya itu ya, what. Terus ada who, siapa yang mengerjakan ya. Terus ada when, kapan ya. Dikerjakan, kapan dikerjakan dan bagaimana. Kapan dikerjakan. Terus ada lagi how, bagaimana mengerjakannya ya. Ini dia menurut prosedur ada 3W 1H ya, what, who, when, dan how ya. Terus di sini pendekatan prosedurnya. Jadi sistem tadi yang berdasarkan pendekatan prosedur dan elemen tadi. Nah, di sini dikatakan sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Ya, ini prosedurnya tadi bagaimana saling berhubungan, saling berkumpul ya untuk melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran ya. Ini dia pendekatan prosedur ya dari sistem tadi. Terus di sini juga prosedur adalah rangkaian operasi klerikal atau tulis menulis yang melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen yang digunakan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi serta untuk menyelesaikan suatu kegiatan tertentu. Nah, ini dia prosedurnya tadi ya. Terus ini pendekatan elemen. Nah, ini tadi pendekatan prosedur, sekarang pendekatan elemen. Di sini dikatakan sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Ya. Nah, kita teruskan aja dulu, nanti akan saya jelaskan. Nah, ini di dalam ini elemen ya. Di dalam elemen tuh ya, elemen ini ada yang in, ada yang di dalam, ada yang di luar ya. Di dalam organisasinya itu ada proses ya, ada masukan, proses, keluar, mekanisme pengendalian, umpan balik, dan tujuan. Terus dipengaruhi oleh luar ya, ada vendor, pelanggan, bank, pesaing, pemerintah, pemilik. Ini lingkungan ya, lingkungan. Oke, selanjutnya tujuan sistem. Nah, ini dia ya. Tujuan sistem itu suatu sistem yang dibuat tentunya memiliki maksud tertentu. Sistem dibuat untuk mencapai suatu tujuan atau goal dan sasaran objektif. Ya. Nah, jadi tujuan sistem tadi untuk mencapai suatu keinginan ya, keinginan atau tujuan atau sasaran ya, yang mana untuk bisa mencapai maksud dari kegiatan tadi ya. Nah, tujuan biasanya dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas dan sasaran biasanya dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Nah, ini ya. Kalau tujuan tuh lingkupnya besar, kalau sasaran tuh lingkupnya kecil ya, sempit. 3 tujuan utama yang berhubungan dengan sistem informasi ya. Di
sini untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen. Yang kedua, untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan. Jadi ada 3 tujuan utama yang berhubungan dengan sistem informasi tadi ya. Satu, untuk mendukung fungsi dari kepengurusan manajemen, untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Ini ya. Jadi untuk mendukung kepengurusan fungsi kepengurusan manajemen itu, jadi bagaimana antar lini tadi bisa saling terkait. Itu dia sistem tadi ya. Terus pengambilan keputusan, bagaimana kita dalam melihat data atau informasi. Itu nanti di bab keduanya kita bisa mengambil suatu keputusan. Terus untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan, ya, bagaimana perusahaan tadi dengan adanya sistem tadi bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Tujuan, ini dia ya, tujuan sistem ya. Secara lebih spesifik, tujuan sistem informasi bergantung pada kegiatan yang ditangani ya. Kalau bank, beda pula cara sistemnya. Terus pasar swalayan, beda pula caranya ya, sistemnya tadi. Terus toko buku online, beda pula lagi ya. Itu dia ya. Oke, kita masuk selanjutnya ke syarat-syarat sistem ya. Syarat-syarat sistem, ini sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan suatu tujuan ya. Terus elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Terus adanya hubungan di antara elemen sistem ya. Selanjutnya ada karakteristik sistem. Ini komponen, terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Itu yang disebut komponen ya. Ini komponen-komponen dapat terdiri dari beberapa subsistem atau subbagian, di mana sistem subsistem tersebut memiliki fungsi khusus dan akan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Ya, ini terus ada batasan dari karakteristik tadi, ada komponen, terus ada batasan. Ya, sekarang batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luar. Itu batasannya. Itu lanjut ke lingkungan luar ya. Tadi lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun di luar batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem ya. Tadi seperti gambar yang saya terangkan tadi, ada pemerintah, ada bank, itu lingkungan luar tuh ya dari suatu sistem tadi ya. Kalau dia di perusahaan ya. Oke, selanjutnya lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan. Itu dia ya, lingkungan luar tadi. Terus penghubung. Ini penghubung merupakan media penghubung antara subsistem dan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari subsistem ke subsistem lainnya. Jadi ini penghubung ini adalah untuk membantu proses tadi antar subsistem ke subsistem lain ya. Terus ada masukan ya. Segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Itu ya. Masukan dapat berupa hal-hal berwujud tampak secara fisik maupun yang tidak tampak ya. Contohnya, masukan yang berwujud adalah bahan mentah ya. Sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi. Misalnya permintaan jasa dari pelanggan. Terus
pada sistem informasi, masukan dapat berupa data, transaksi, dan data non-transaksi. Misalnya surat pemberitahuan. Ya. Nah, terus setelah masukan ada namanya proses, ya. Nah, di proses ini yaitu bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran. Nah, terus pada sistem informasi, proses dapat berupa suatu tindakan seperti meringkas data, melakukan perhitungan, mengurutkan data, ya, itu dia ya, dan lain sebagainya. Ada yang terus dari apa tadi, karakteristik tadi, ada yang keluaran, ya. Ini keluaran merupakan hasil dari pemrosesan, ya, ini hasil, ya. Jadi ada yang namanya in, proses, dan output, ya kan. Nah, itu dia ya. In, masukkan, proses, pengolahan, ya, diolah dulu, terus ada namanya output atau keluaran, ya. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, sasaran, cetakan, laporan, dan sebagainya, ya. Itu pada sistem informasi, ya. Mekanisme pengendalian dan umpan balik, ya. Nah, di sini mekanisme pengendalian kontrol mekanisme, ya, diwujudkan dengan menggunakan umpan balik atau feedback yang mencuplikkan keluaran. Nah, ini dia gambarnya ya. Ada masukan atau in yang biasa dibilang ya. Terus ada proses, ya, atau diolah, ya. Nah, terus ada keluaran. Nah, dari ketiga ini tentu ada namanya mekanisme pengendalian. Bagaimana fungsi kontrol tadi ya terhadap masukan tadi, proses tadi, ya. Nah, sehingga menghasilkan umpan balik, ya, dari keluaran tadi itu ya. Oke, selanjutnya mekanisme pengendalian dan umpan balik. Tujuan umpan balik adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan, ya. Terus pada sistem informasi, umpan balik dapat diperoleh dari setiap pemakai. Terus ada program yang salah diperbaiki. Jadi umpan balik ini kita dapat mereview, ya, mereview ada kesalahan. Nah, kita bisa perbaiki tadi ya. Terus program disesuaikan dengan keluaran yang dikehendaki. Nah, jadi apabila keluaran tadi tidak sesuai, kita bisa sesuaikan kembali ya. Itu gunanya adanya umpan balik tadi ya. Oke, terus ada namanya klasifikasi sistem. Di sini ada sistem abstrak, ya. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide, ya, yang tidak tampak secara fisik. Nah, ya. Ini kira-kira apa nih ya? Sistem abstrak, ya, adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak. Nah, ini digunakan di mana? Contohnya di sistem keagamaan, ya. Jadi kalau dalam sistem keagamaan tadi itu dia tidak nampak abstrak bentuknya ya, tidak nampak secara fisik. Oke, selanjutnya, nah ini ada sistem fisik. Nah, adalah sistem yang ada secara fisik. Nah, ini contohnya adalah sistem komputer, ya. Terus sistem alamiah atau natural system dan sistem buatan manusia atau human made system, ya. Nah, ini sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam dan tidak dibuat manusia. Nah, ini contohnya sistem perputaran bumi, ya. Terus sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia dan melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin, ya. Ini contohnya sistem informasi, ya. Sistem tertentu deterministik. Nah, ya. Sistem tertentu merupakan sistem yang beroperasi dengan tingkah laku
yang sudah dapat diprediksi, ya. Interaksi di antara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti sehingga keluarannya dapat diramalkan. Ini contohnya ada program komputer, ya, ada melaksanakan secara tepat sesuai dengan rangkaian, ya, instruksinya, ya. Ini sistem penggajian. Nah, ini ya, sistem tertentu, ya. Jadi di dalam sistem tertentu ini kita bisa membuat, ya, apa yang kita inginkan. Oke, ya, selanjutnya sistem probabilistik, ya. Sistem probabilistik adalah suatu sistem yang input dan prosesnya dapat didefinisikan, tetapi output yang dihasilkan tidak dapat ditentukan dengan pasti. Ya, di sini selalu ada sedikit kesalahan atau penyimpangan terhadap ramalan jalannya sistem. Nah, di sini ada contohnya sistem pemasaran. Jadi kita bisa melakukan inputnya, bisa melakukan prosesnya, tapi untuk outputnya terkadang tidak sesuai dengan harapan, ya. Ini dalam memasarkan suatu produk, ya, sistem pemasaran. Oke, selanjutnya sistem terbuka atau open system. Sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luar, ya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem lainnya, sehingga harus memiliki sistem pengendalian yang baik. Sistem ini cenderung memiliki sifat adaptasi, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga dapat meneruskan eksistensinya. Contohnya nih dari sistem terbuka tadi, sistem organisasi, ya, memiliki kemampuan adaptasi, ya, bisnis dalam menghadapi persaingan pasar yang berubah, ya. Perusahaan yang tidak dapat menyesuaikan diri akan tersingkir. Itu dia, ya, harus cepat ada sistem terbuka tadi, ya. Nah, ini di dalam sistem keorganisasian. Jadi di sini harus menerima suatu perubahan terus, ya, macam sekarang contohnya di masa pandemi ini, ya. Sebelumnya kita kuliah, ya, tatap muka kan, tatap muka, ya. Jadi organisasi, ya, di Fakultas Ekonomi dengan adanya masa COVID ini atau pandemi ini tentu harus mengikuti kan, harus mengikuti. Jadi bagaimana sistem tadi itu berubah, ya, dari tatap muka menjadi dari offline menjadi online. Jadi itulah tadi kita harus mengikuti terus perkembangannya. Nah, inilah sistem terbuka tadi, ya. Oke, selanjutnya sistem tertutup. Nah, sistem tertutup adalah sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luar. Ya, sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak luar. Kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup, ya. Yang ada hanyalah relatively closed system, ya. Itu dia sistem tertutup tadi, ya. Nah, nih, apa tuh relatively closed system tadi? Nah, ini sistem yang tertutup tetapi tidak tertutup sama sekali untuk menerima pengaruh-pengaruh lain. Sistem ini adalah operasinya dapat menerima pengaruh dari luar yang sudah didefinisikan dalam batasan-batasan tertentu. Contohnya sistem komputer. Sistem ini hanya menerima masukan yang telah ditentukan sebelumnya, ya, mengolahnya dan memberikan keluaran yang juga telah ditentukan sebelumnya, tidak terpengaruh oleh gejolak di luar sistem, ya. Jadi kalau komputer tuh sudah
isi programnya hanya ini aja ya, tentang misalnya tentang melakukan pembayaran gaji, nanti komputernya menghitung tentang gaji itu aja ya. Nah, itulah. Tapi kalau kita ingin menambahnya bisa lagi. Cuman ini kan sistemnya tertutup, tapi tidak tertutup sama sekali kan. Nah, itu dia. Kita masih bisa menambahkan sistem-sistem barunya kan. Terus ada artificial system atau sistem yang meniru kejadian dalam sistem. Sistem ini dibentuk berdasarkan kejadian di alam di mana manusia tidak mampu melakukannya. Dengan kata lain, tiruan yang ada di alam. Ya, sistem artificial intelligence yaitu program komputer yang mampu membuat komputer seolah-olah berpikir. Nah, ini yaitu sistem robotika ya. Nah, jadi bagaimana manusia ini ingin mencoba membuat robot ya seperti manusia juga. Itulah sistem tadi. Terus ada natural system. Nah, ini sistem yang dibentuk dari kejadian dalam alam. Contohnya laut ya, tata surya dan lain-lain ya. Laut ini kan ada sistemnya, ada rantai makanannya. Tata surya ada proses perputarannya sesuai porosnya ya kan. Kalau semua tidak diatur, maka akan saling berbenturan ya, sistem tata surya tadi ya. Oke, selanjutnya managed system. Nah, sistem penjelasan tingkah laku yang meliputi keikutsertaan manusia. Ya, sistem ini dapat digambarkan dalam cara-cara sebagai berikut. Sistem manusia-manusia. Sistem yang menitikberatkan hubungan antar manusia. Terus sistem manusia dengan mesin ya, sistem yang mengikutsertakan mesin untuk suatu tujuan. Terus sistem mesin dengan mesin ya, sistem yang otomatis di mana mesin mempunyai tugas untuk memulai dan mengakhiri sistem. Sementara itu manusia dilibatkan juga untuk memonitor sistem ya. Terus ada mesin berinteraksi dengan mesin untuk melakukan beberapa aktivitas. Terus pengotomatisan ini menjadikan bertambah pentingnya konsep organisasi di mana manusia dibebaskan dari tugas-tugas rutin atau tugas-tugas fisik berat. Ya. Di sini kita masuk ke jenis-jenis sistem. Nah, jenis sistem itu ada online system. Online system adalah sistem yang menerima secara langsung masukan pada area di mana mereka dimasukkan dan menghasilkan keluaran. Ya, yang dapat berupa hasil komputasi ya di area di mana mereka diperlukan. Ini dia ya. Area sendiri dapat terpisah-pisah dalam skala misalnya kilometer. Biasanya digunakan bagi reservasi angkutan udara, perbankan dan lain-lainnya ya. Ini online system tadi ya. Ya, kalau untuk ATM itu online system, mobile banking online system ya. Real time system. Real time system adalah sistem yang mekanisme pengontrolan, perekaman data dan pemrosesan yang sangat cepat dengan hasil yang dapat diterima dalam waktu yang relatif sama. Ya, perbedaannya dengan sistem online adalah satuan waktu yang digunakan real time biasanya seper 100 atau seper 1000 detik, sedangkan online system dalam skala detik.
ya, digunakan untuk sistem airport traffic control peluru kendari. Nah, ini dia ya, real time system tadi ya. Perbedaan lainnya, online biasanya berinteraksi dengan pemakai, sedangkan real time berinteraksi dengan pemakai dan lingkungan yang dipetakan. Ya. Terus ada Decision Support System atau DSS. Ya, sistem yang memproses transaksi organisasi secara harian, membantu para manajer mengambil keputusan, mengevaluasi dan menganalisis tujuan organisasi. Ini DSS tadi ya. Bagaimana para manajer bisa mengambil suatu keputusan, bisa mengevaluasi, bisa menganalisis dari tujuan organisasi tadi, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan ya. Terus digunakan untuk sistem penggajian, sistem pemesanan, sistem akuntansi, dan sistem produksi. Knowledge based system. Di sini ada program komputer yang dibuat mendekati kemampuan dan pengetahuan seorang pakar. Umumnya menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak khusus seperti LISP dan Prolog. Ya. Nah, di sini ada pelaku sistem. Siapa yang memakai? Nah, pelaku sistem itu kan adalah pemakai ya. Pemakai adalah pelaku yang terpenting karena sistem diciptakan untuk pemakai dan melalui komunikasi dengan pemakai sistem dibuat dan dirancang hingga mencapai bentuk terakhir. Pada umumnya pemakai dibagi menjadi 3 jenis. Ya, nih operasional, pengawas, dan eksekutif. Kalau operasional ini yang penting adalah bagaimana warnanya, seperti apa perangkat masukannya, dan hal spesifik lainnya. Umumnya user tidak akrab dengan sistem secara keseluruhan dan cenderung lebih ke arah sistem secara detail. Terus pengawasan, ya, yang penting bagaimana mereka dapat mengawasi sistem bekerja dan bagaimana performan pemakai operasional mengoperasikan sistem. Terus ada eksekutif. Secara umum, mereka tidak terlalu akrab dan terkait secara langsung dengan pengembangan sistem. Biasanya label ini lebih berminat pada yang bersifat strategik dan konsep sistem secara global. Misalnya kesempatan untuk mengkompetisi produk baru yang biasa mereka dapatkan dari sistem baru ya. Nah, nih manajemen ya. Jadi pemakai di bagian manajemennya lagi ya. Nih manajemen umumnya terdiri ada 3 jenis manajemen. Manajemen pemakai dalam kurung menangani pemakaian di mana sistem baru diterapkan. Ya, ini bagaimana manajemen tadi bisa memakai sistemnya tadi. Ya, terus manajemen sistem terlibat dalam pengembangan sistem itu sendiri. Nah, jadi seorang manajemen tadi itu harus terlibat ya dalam pengembangan sistem itu sendiri. Ya, dan secara umum yang terlibat dalam strategi perencanaan sistem dan sistem pendukung pengambilan keputusan. Ya. Jadi manajemen itu harus terlibat dalam pengembangan sistem, terus dan manajemen umum. Nah, ini kalau manajemen umum sini yang terlibat dalam strategi perencanaan sistem dan sistem pendukung pengambilan keputusan. Nah, ini ada pemeriksa ya.
ukuran sistem yang dikerjakan, dan bentuk alami organisasi di mana sistem tersebut diimplementasikan dapat menentukan kesimpulan. Perlu tidaknya pemeriksa. Pemeriksa biasanya menentukan segala sesuatunya berdasarkan ukuran standar yang dikembangkan pada banyak perusahaan sejenis. Terus ada penganalisa sistem. Di sini fungsi-fungsinya adalah sebagai arkeolog yang menelusuri bagaimana sebenarnya sistem lama berjalan, bagaimana sistem tersebut dijalankan, dan segala hal yang menyangkut sistem lama. Terus ada inovator, ya, membantu mengembangkan dan membuka ya wawasan pemakai bagi kemungkinan-kemungkinan lainnya. Terus ada penganalisa sistem. Ya, di sini di dalamnya ada sambungan tadi. Terus ada mediator lagi ya, menjalankan fungsi komunikasi dari semua level, yaitu pemakai, manajer, pemrograman, pemeriksa, dan pelaku sistem lainnya yang mungkin belum mempunyai sikap ya dan cara pandang yang sama. Terus ada pimpinan proyek sebagai personil yang lebih berpengalaman dari pemrograman dan ditunjuk dalam pekerjaan lebih dulu sebelum program bekerja. Di sini ada pemrograman. Setelah penganalisaan sistem memberikan hasil kerjanya dan kemudian diolah oleh pendesain sistem baru, pemrograman dapat dimulai bekerja ya. Terus pendesain sistem menerima hasil penganalisa sistem dalam kurung kebutuhan pemakai tidak berorientasi pada teknologi tertentu yang kemudian ditransformasikan ke desain arsitektur tingkat tinggi dan tidak diformulasikan oleh pemrograman. Personil pengoperasian di sini bertugas dan bertanggung jawab di pusat komputer, misalnya jaringan, keamanan perangkat keras, keamanan perangkat lunak, pencetakan dan backup ya. Ini ada bagian biasanya di bagian operator ya. Mereka yang bekerja, yang bertanggung jawab ya dalam pusat komputer tadi ya. Kadang-kadang pelaku sistem ini memang tidak diperlukan karena sistem yang berjalan tidak besar dan tidak membutuhkan kualifikasi khusus untuk menjalankan sistem. Nah, ini bagi perusahaan kecil ya, tidak perlu ya yang namanya pelaku sistem tadi. Tapi kalau perusahaan besar, misal bank-bank atau apa, boleh menggunakan orang ya untuk menjaga, bertanggung jawab pada pusat komputer ini ya. Oke, kita lanjut dari sistem tadi ya. Kita sudah mengetahui sistem tadi. Terus di bawah sistem tadi ada namanya subsistem. Subsistem yang berada dalam sebuah sistem disebut subsistem. Sebuah sistem umumnya tersusun atas sejumlah sistem-sistem lebih kecil. Ini dia ya bagannya. Misalnya sistem X. Di dalam sistem X itu terdiri adalah subsistem A, subsistem B, dan subsistem C. Di dalam subsistem A ada pula subsistem A-1. Ada juga subsistem A-2. Di subsistem B juga ada subsistem B1, subsistem B1. Kalau di C-nya tidak ada subsistemnya. Ini tergantung bagan yang kita buat sendiri ya. Ini contohnya ya. Contoh sistem dan subsistem tadi.
Misalnya sistem mobil. Di dalam sistemnya ada subsistem bahan bakar, ada subsistem pendorong, ada subsistem kelistrikan, ada subsistem rem. Terus ada sistem komputer. Di dalamnya ada CPU, ada masukan, ada keluaran, ada penyimpanan sekunder. Terus ada sistem informasi perusahaan. Ya, di dalam subsistemnya ada sistem informasi akuntansi, ada sistem informasi pemasaran, ada sistem informasi personalia, ada sistem informasi produksi. Nah, terus ada lagi namanya super sistem, ya. Ada tadi sistem, ada subsistem, ada super sistem. Ya. Nah, di sini kita dapat lihat jika suatu sistem menjadi bagian dari sistem lain yang lebih besar, maka sistem yang lebih besar tersebut dikenal dengan sebutan super sistem. Ya, ini ada sistem, rupanya ada yang lebih besar lagi. Nah, itu yang dinamakannya super sistem. Sebagai contoh, jika pemerintah kabupaten disebut sebagai sebuah sistem, maka pemerintah provinsi berkedudukan sebagai super sistem. Jika ditinjau dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi adalah subsistem dan pemerintah pusat adalah super sistem. Ini contohnya ya, super sistem. Pemerintah pusat itu termasuk super sistem dari provinsi. Ya, provinsi ini sistemnya. Terus kalau untuk ke atas disebut super sistem pemerintahan pusat, terdiri dari beberapa provinsi. Terus provinsi memiliki kabupaten, beberapa kabupaten. Ya, kabupaten itu setiap kabupaten itu dinamakan sistem. Ya, kalau ke provinsi namanya super sistem dari kabupaten. Nah, ini dia ya. Ada kalau provinsi super sistemnya. Kalau pemerintah pusat super sistemnya dari provinsi, kalau provinsi super sistemnya dari kabupaten. Ya, sekian, terima kasih banyak ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.